Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya Arhamar Rahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai pada saat ini Allah masih mencurahkan berbagai macam nikmat hidayah iman, hidayah Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas, menunaikan kewajiban kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifah fil ardh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pagi ini saya sedang menikmati indahnya alam desaku dalam episode pulang kampung. Posisi saya berada di pelataran kaki Gunung Ciremai di tengah area pesawahan. Kita nikmati indahnya makhluk ciptaan Allah yang begitu indah. Kita sambil melakukan satu kajian, satu perenungan pagi hari ini. Pagi ini menunjukkan waktu pukul 6:10 dalam posisi di kampung di Desa Malongpong, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang Aji Mumpung. Mumpung kita memanfaatkan kesempatan terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita, menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Dan kita pun berupaya untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Rasulullah menyatakan dalam suatu hadis, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Lakukan 5 perkara, 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Lakukan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara.
Yang pertama adalah hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kehidupan adalah amanah. Kita gunakan kehidupan ini untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Karena ketika kita sudah wafat, sudah meninggal, ajal telah tiba, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika hidup kita masih bisa sholat, ketika kita sudah wafat, kita disolatkan. Tidak bisa kita menunaikan sholat, kita disolatkan orang. Ketika wafat kita bisa mandi sendiri, tapi ketika hidup kita bisa mandi sendiri, tapi manakala kita sudah wafat, kita dimandikan orang. Ketika hidup kita bisa pakai baju sendiri, ketika wafat pakai baju pun dipakaikan orang. Ketika hidup kita bisa jalan sendiri, tapi kita telah wafat digotong orang. Tidak ada jenazah yang bisa jalan sendiri. Saudaraku, itulah hidup peluang terbaik. Itu adalah sebuah kesempatan emas, peluang yang sangat berharga. Hidup adalah kesempatan yang sangat berharga. Maka ketika hidup ini, marilah kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Jadikan setiap waktu hidup ini menjadikan ilmu dan amal. Perkuat ilmu kita tentang Islam dan amalkan apa yang kita ketahui dari Islam itu. Perbanyak amal soleh, tingkatkan kualitas ilmu, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Saudaraku, itulah kesempatan pertama. Gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Mati adalah pemutus segala kenikmatan, pemutus segala kesempatan. Maka mumpung kita masih hidup, kita gunakan kehidupan untuk berbuat baik. Saudaraku, kemudian yang kedua adalah sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda identik dengan kondisi yang gagah perkasa, kondisi yang energik, dengan tenaga yang kuat, dengan peluang-peluang yang sangat hebat. Kita bisa berbuat apa saja. Sholat yang sempurna karena badan kita masih sehat. Kita bisa ta'lim kemana saja karena kaki bisa jalan kemana saja, masih kuat. Pikiran masih cemerlang, masih dapat menyerap ilmu dengan sangat cepat. Energik itulah yang menampakkan kondisi masa muda. Sehat, kuat, gagah, energi, kondisi sangat fit. Maka dari itu mumpung kita masih muda, masih gagah, masih kuat, maka gunakan masa mudamu untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya.
beramal soleh sebanyak-banyak, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau sudah kondisi masa tua, banyak hal yang kita tidak dapat kita lakukan karena kondisi tubuh yang sudah rentak. Ibadah lagi tidak sempurna. Ketika sholat, mau sholat saja ke masjid nggak bisa, kaki tidak bisa dilangkahkan. Kalaupun bisa sholat, rukunya tidak sempurna, berdirinya tidak sempurna, sujudnya pun tidak sempurna. Banyak rasa sakit yang kita rasakan. Ya Rabb, maka dari itu, kepada saudaraku yang masih muda belia, masih sehat, masih gagah, masih energi, maka gunakan masa muda ini dalam masa yang paling berharga. Masa untuk memperkuat ilmu, untuk membangun karir yang hebat. Maka karir hebat adalah membuat pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah, memperkuat ilmu, memperdalam ilmu agama sekuat-kuat. Jangan sia-siakan masa mudamu. Adalah peluang yang sangat berharga. Kalau sudah menghampiri masa tua, atau masa tua sudah menghampiri diri kita, kita tidak lagi berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berjalan jauh. Kita tidak bisa berdakwah secara sempurna, ibadah sempurna. Sulit kita lakukan. Maka dari itu, saudaraku yang masih muda-muda, ayo kita berjuang. Ayo kita berkarya untuk kehebatan Islam, untuk kejayaan Islam, untuk kehebatan keluarga kita, untuk kehebatan masyarakat Muslim. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saudaraku, masa muda adalah peluang, kesempatan terbaik dalam hidup ini. Itu yang kedua, sababaka qabla haramika. Sekarang yang ketiga adalah sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehat adalah peluang. Sehat adalah kesempatan. Dengan sehat, kita dapat bekerja, dapat beraktivitas, mengekspor kemampuan kita secara maksimal. Kita bisa mengkaji ilmu, kita bisa mendalami ilmu, kita bisa ta'lim kemana saja, di mana saja, kapan saja, siang malam kita dapat ta'lim karena kesehatan kita. Ibadah pun sangat sempurna, sholat sempurna, ibadah saum sempurna, haji pun sempurna bagi mereka yang sedang kondisi sehat. Kalau sudah uzur, sudah sakit, sholat pun tidak sempurna, saum pun tidak kuat, apalagi ibadah haji yang mensyaratkan fisik yang sehat dan kuat. Maka ketika sakit, kita tidak lagi sempurna laksanakan ibadah haji. Tawaf itu menggunakan fisik yang kuat. Sya'i menggunakan fisik yang kuat dan sehat. Wukuf pun di padang Arafah menggunakan badan yang kuat dan sehat.
dari Arafah menuju ke Muzdalifah, berjalan dan ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Di Mina pun kita mau jumrah, kita jalan kaki beberapa kilometer. Itu butuh kondisi yang kuat dan sehat. Maka janganlah menyanyiakan kesehatan ini. Mumpung masih sehat, kita gunakan untuk berbuat baik, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali menggunakan kesehatan ini untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan gunakan masa mudamu untuk berbuat dosa maksiat kepada Allah. Jadi gunakan masa muda, masa sehat, masa hidup dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Saudaraku, itu yang ketiga, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau sudah sakit, kita tidak lagi berbuat apa-apa. Ya, keinginan yang begitu kuat, kalau tidak ditopang dengan kondisi badan yang sehat, keinginan untuk berbuat baik itu sangat sulit dilakukan secara sempurna. Kemudian yang ketiga adalah ginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kekayaan adalah amanah Allah, anugerah Allah, pemberian dari Allah. Maka gunakan kekayaan yang kita miliki untuk menopang tegaknya agama Allah, untuk memberdayakan sesama muslim, untuk membangun kekuatan dakwah yang hebat, memberdayakan saudara kita, memberdayakan teman kita, memberdayakan sesama muslim, untuk memberdayakan pengembangan ilmu Islam. Maka apa yang kita miliki dari harta kita kepada Allah, maka gunakan harta kita untuk pengabdian kepada Allah, untuk kebaikan agama, untuk hidupnya agama, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan harta kita. Itulah harta yang berharga dalam hidup ini. Tapi manakala kita sudah fakir, sangat-sangat sulit untuk melakukan hal itu. Dengan kefakiran kita tidak lagi bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan dakwah, pendirian tempat ibadah, pengembangan pendidikan Islam, atau memberdayakan saudara, kan tidak punya apa-apa. Maka dari itu, selagi kita masih punya kekayaan yang cukup, kita masih memiliki harta ini, maka gunakan harta kita dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. Dan insya Allah, yakin dengan yakinnya, ketika kita menginfakkan harta di jalan Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah akan membalasnya berlipat-lipat kali kepada kita sekalian. Kata Allah dalam Al-Quran, berinfak fisabilillah sama dengan nanam satu benih. Benih itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menghasilkan 100 butir. Maka kesimpulannya, ketika kita berinfak 1 butir, 1 benih, maka Allah balas dengan 700 kali. Itu Allah yang menjanjikan kepada kita di dalam Al-Quran, dan Allah itu maha benar. Maka dari itu, ketika kita punya kemampuan untuk berinfak, bersedekah, maka gunakan
kesempatan ini, Allah akan memberikan balasan kepada kita asal kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi mari kita gunakan masa kaya kita untuk kebaikan agama kita, untuk kebaikan keluarga kita, agar kalau kita dalam istiqomah melakukan kebaikan. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah parogoka qobla suglika, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Hari ini kita banyak waktu yang tersedia, tidak sesibuk orang lain yang syarat dengan agenda-agenda penting secara keduniaan. Kita banyak waktu, dan orang muslim itu kita yang memperlakukan waktu dengan baik. Jangan diperbudak oleh waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Banyak orang-orang karena kesibukannya tidak sempat lagi bersujud di hadapan Allah, tidak lagi sempat sholat di awal waktu, habis waktu untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk menata dunia ini, tidak sempat beribadah, tidak sempat tilawah, tidak sempat berzikir kepada Allah karena kesibukan bekerjanya mengurusi dunia. Maka dari itu, saudaraku yang berbuat Allah, ketika kita punya waktu yang senggang untuk berbuat kebaikan, maka segera lakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ya. Jadi setiap ada peluang berbuat baik, maka lakukan kebaikan itu. Khawatir kita tidak lagi punya kesempatan untuk berbuat baik itu, maka saudaraku yang dirahmati Allah, waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Dan waktu ini akan habis seiring dengan desah napas kita, detak jantung kita. Maka setiap waktu yang kita miliki, jadikan sebagai upaya untuk menambah ilmu dan menambah amal. Karena amal tanpa dasar ilmu, maka amal itu akan tertolak. Maka dari itu, gunakan kesempatan waktu yang tersisa ini, yang tersedia ini, dalam rangka untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan pemahaman tentang Islam. Dan yang kedua, sarana untuk beramal soleh, sarana untuk beribadah kepada Allah. Demikian saudara yang berkata Allah. Jadi mari kita gunakan waktu senggang ini, waktu yang tersedia ini, dalam rangka melakukan kebaikan amal soleh. Jangan sampai waktu berlalu begitu saja.